Teman-teman, kalau yang belum tahu DC-nya itu bukan dari pengapiannya. Gua garis bawahi bukan dari pengapian 10 jalan. Tapi DC-nya itu dia dari kelistrikan atau dari 10 lampu. Jadi bukan dari 10 jalan. Gua garis bawahi ya. Jadi pemahaman DC-nya itu bukan dalam arti si DC dari pengapian jalannya, tapi dari 10 lampu. Oke, guys. Dan yang ketiga kita bahas malah CDI. Nah, CDI ini teman-teman mungkin banyak yang juga nggak tahu. Ini bakal gue spill juga. Ini original dari Republik Cek. Ini pengapian CDI dan koilnya dia memang gandeng atau menyatu seperti ini. Ini ada dua tipe guys, ada tipe rod dan tipe spot. Nah ini teman-teman pengen tahu nih, bang, gue pengen tahu nih tipe rod atau tipe spot itu di mana kita untuk cari tahunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gaskan. Oke guys. Di kesempatan kali ini gua akan berbagi sedikit info untuk teman-teman, khususnya yang memang belum tahu untuk rekomendasi pengapian ya. Ini yang bakal gua bahas tuh SIP guys ya. Malu sih ada, cuman ini gua lebih ke SIP dulu untuk teman-teman yang memang belum tahu, dan gua harap teman-teman bisa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham, agar teman-teman bisa paham apa yang sedang gue ulas. Seperti ini guys, yuk cekidot. Oke guys, di depan kalian sudah ada satu set pengapian untuk large frame, yaitu pengapian dari SIP atau SIP atau SIP, terserah kalian lah apa namanya. Oke, gua akan bahas dulu ini dari buku panduan untuk pengapian ini. Pengapian ini bagi teman-teman yang memang belum tahu untuk pengaplikasian atau cara pemasangannya, di sini sudah lengkap banget guys. Di sini sudah lengkap banget dengan semua panduan, diagram untuk menentukan timing si pengapian SIP ini. Dan ini yang tipe DC guys ya, bukan AC, karena ini ada dua tipe selain dari CDI. Maaf guys ya, gue pakai tangan kiri, selain dengan CDI ataupun dari kiproknya. Ini sudah lengkap banget, ada diagramnya. Cuman dulu SIP yang keluaran dulu itu gua pernah dapat diagramnya seperti ini. Cuman yang sekarang itu nggak dapet ya, entah kenapa. Nah ini untuk diagram-diagramnya nanti untuk dinapurnya, dan ini untuk nanti pemasangan dari kipasnya. Pokoknya di sini lengkap. Dan ini untuk instalasi ke nanti ketika teman-teman pasang di motor teman-teman atau di mesin teman-teman. Jadi pada intinya ini yang AC, ini yang DC. Itu nanti bakal gue jelasin. Dan ini untuk diagramnya. Ini diagram yang SIP rod dan SIP spot. Ini beda ya guys ya, ini beda. Ini ada dua tipe yang tadi gue sebutin di awal. Ini ada dua tipe untuk CDI. Oke, kita langsung aja. Ini gue sebelum pengapian ini, sebelum gue pasang di mesin ini, gue mau engine on. Ini kebetulan gua up dulu videonya agar teman-teman bisa tahu. Bagi yang belum tahu ya guys ya, ini gua khususkan bagi yang belum tahu. Kalau yang udah tahu silahkan teman-teman bisa tambah komenan di kolom komentar.
yang pastinya yang positif dan membangun guys ya. Oke, gua pertama-tama akan bahas dari spool nih. Ini untuk spoolnya dia itu memang terpisah guys. Untuk SIP, SIP itu terpisah. Ada napurnya guys. Napurnya ini dia terpisah, ini napurnya guys. Ini dia bisa bongkar pasang. Kebanyakan tuh pengapian aftermarket itu memang seperti ini. Cuman bedanya dari spool. Nah, SIP ini kalau menurut gua dia lebih apa ya? Lebih jos kalau menurut gua ya. Cuman bukan dalam arti yang lain gak jos. Cuman ini lebih jos lagi karena memang dia lebih detailingnya lebih dapat aja guys. Ini untuk spool lampu ya. Ini setahu gua ini untuk spool lampu. Silakan teman-teman yang memang lebih tahu, silakan teman-teman bisa isi di kolom komentar. Ini dari Republic Czech ya. Ini spoolnya dia 1 2 3 4 5 6 7 8 spool lampu guys. Dan ini untuk spool yang hitam gede ini spool jalan atau spool CDI. Nah, yang ini untuk pulsar ya. Dia tuh berpulsar dua pulsar guys. Makanya kalau menurut gua ini lebih jos dan lebih stabil. Untuk dari RPM bawah atau RPM tengah ke atas. Dia lebih berkarakter, dia nggak full AC. Sedangkan si Malossi itu kebanyakan memang dia full AC guys ya. Si Malossi itu full AC dan si SIP ini dia lebih cenderung ke durability-nya lebih dapat lah kalau menurut gua. Cuman Malossi itu memang dia khusus buat spot ya, khusus buat lari. Makanya dari bobot magnet pun beda guys. Bobot magnet pun beda. Cuman kalau untuk pilihan kalian daily touring, menurut gua pribadi lebih baik menggunakan SIP guys. Oke, untuk instalasinya nanti gua di akhir. Dan ini apa sih perbedaannya dari SIP DC sama yang AC? Sebenarnya dari sini guys, dari si kiprok yang gue pegang ini. Karena kiprok ini dia itu ada yang AC sistemnya dari spool langsung masuk ke kiprok, dari kiprok langsung keluar untuk ke jalur-jalur nantinya ke kabel body. Hanya itu aja untuk yang AC. Sedangkan yang DC ini dia masuk ke aki, nah dari aki langsung dibagi. Nah, ini untuk nanti ke aki guys. Jadi aki masuk, nanti aki keluarnya lewat jalur ini juga dari kiprok juga guys. Jadi masuk ke aki untuk kecas aki dan keluar nanti masuk lagi, keluar langsung di kiprok maksudnya guys. Nah teman-teman, kalau yang belum tahu, DC nya itu bukan dari pengapiannya, gua garis bawahi bukan dari pengapian spool jalan, tapi DC nya itu dia dari kelistrikan atau dari spool lampu. Jadi bukan dari spool jalan, gua garis bawahi ya. Jadi pemahaman DC nya itu bukan dalam arti si DC dari pengapian jalannya, tapi dari spool lampu. Oke guys. Dan yang ketiga kita bahas malah CDI. Nah, CDI ini teman-teman mungkin banyak yang juga nggak tahu. Ini bakal gue spill juga. Ini original dari Republic Czech. Ini pengapian CDI dan coilnya dia memang gandeng atau menyatu seperti ini. Ini ada dua tipe guys. Ada tipe rod dan tipe spot. Nah, ini teman-teman pengen tahu nih, Bang, gue pengen tahu nih tipe rod atau tipe spot itu di mana kita untuk cari tahunya. Gampang guys, dari sini kita bisa mengetahui ini tipe rod atau tipe spot. Nah, ini tipe rod guys. Rod. Jadi tipe rod ini menurut gue pribadi, sedikit pengalaman gue, dia itu lebih ke daily touring, dan lebih ke
harian lah ya, bukan buat balap. Intinya seperti itu guys. Jadi seperti itu. Untuk spot sendiri dia itu pasti beda harga dengan yang road, karena yang spot itu dia lebih mengutamakan untuk balap atau untuk yang berakselerasi penuh dan untuk akselerasi ekstrim ya, yang pastinya performa tinggi itu pasti menggunakan yang sport. Dan ini ya, ini bukan gak bagus, ini sih bagus juga, cuman beda kebutuhan guys. Intinya kalau yang road itu untuk yang harian, daily touring ini cocok banget karena dia lebih stabil kalau menurut gua. Sedangkan yang sport itu lebih galak guys ya. Dari harga udah pasti beda guys. Nah untuk SIP sendiri dia itu tidak seperti Malossi. Kalau Malossi kan dikasih cangklong busi, kalau ini enggak guys. Dia hanya dibekali dengan kabel, dan kabel ini memang kabel 3 mili. Kabel ini memang sudah, menurut gua sih sudah, sorry guys, ini 7 mili ya. Ini kabel 7 mili, bisa teman-teman lihat. Nih bentar gua buka guys. Sebenarnya kabel itu ngaruh apa enggak bang? Jelas ngaruh guys ya. Bentar guys, ini gua buka dulu. Kabel itu sangat ngaruh guys. Nih teman-teman kalau pengen tahu, gua tahu 7 mili dari mana nih, dari sini guys. Berisik. Ini 7 mili. Nih kabel 7 mili. Cuman minusnya SIP ini dia enggak dibekali dengan cangklong guys. Intinya itu ya. Beda sama temennya yaitu Malossi. Jadi seperti itu guys. Nah untuk bobot magnet ini, kalau SIP, kalau menurut gua untuk daily touring, untuk harian ini sangat ideal banget karena dia tidak jauh dengan yang original. Katakanlah dia bobotnya itu tidak terlalu ekstrim dibanding si Malossi. Malossi sendiri dia memang bener-bener buat sport atau buat balap itu memang ngeri ya. Cuman bukan dalam arti si SIP ini nggak ngeri. Cuman kalau dari segi bobot dia lebih ekstrim kalau si Malossi guys. Makanya agak sedikit dia berisik. Tapi itu balik lagi ke kopling yang kalian pakai guys. Kopling kerk as yang kalian pakai, karena kerk as ataupun bobot kerk as ataupun kopling itu sangat mempengaruhi juga guys ya. Nah ini udah gue pasang, udah gue baut. Nanti kita cek beratnya berapa. Kemungkinan nanti ada kesempatan gue bakal review juga untuk pengapian Malossi. Bentar guys ya. Nih gua akan timbang. Bisa teman-teman lihat ini 16, 21-nya kita kecilkan karena kalau lebih dari 50 kita ngambilnya 17. Ini 16. Kalau menurut gua sih 16 ini ideal banget guys, ideal banget karena si Malossi itu ada yang sampai 1,2 guys ya. Jadi menurut gua sangat rekomendasi untuk teman-teman yang cari pengapian untuk daily touring. Cuman harganya memang menguras kantong juga guys, tapi ada kualitas ya. Oke, mungkin seperti itu sedikit ulasan dari gua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan intinya perlengkapan dari SIP ini sudah dibekali kelengkapan seperti ini. Ini soket-soket sekunnya. Ini ada baut-baut bukan nih guys, dari gua nih. Oke ya, seperti ini guys ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Salam Spesial 82.